Halo, selamat malam guys. Berjumpa kembali bersama RD Kreatif 8511 channel. Dan di kesempatan kali ini saya akan bereksperimen atau sedikit berbagi ide kreatif mengenai bagaimana cara memperbaiki atau membenahi aki kering yang sudah sewak atau lemah atau mungkin sudah mati, supaya aki bisa hidup normal kembali dan bisa untuk menghidupkan starter, bel ataupun rating, khususnya untuk sepeda motor. Jadi ini saya tujukan untuk para pengguna motor yang sudah mengalami akinya itu soak ataupun lemah ataupun tidak bisa dipakai untuk starter. Dan ini depan saya sudah saya siapkan beberapa jenis aki. Seperti ini. Nah, seperti ini ada 4 jenis aki, maksudnya 4 biji aki yang nanti bisa kita jadikan bahan praktek. Nah, ini langsung saja pertama-tama kita cek dulu tegangan pada masing-masing aki ini. Dan juga nanti coba kita gunakan untuk memutar dinamo starter yang ini juga sudah saya siapkan. Untuk dinamonya sendiri seperti ini dinamo starter punya Egrand, dan juga nanti kabel jumpernya sudah saya siapkan, dan ini nanti bisa menjadi bahan pembuktian. Nah, kira-kira aki-aki ini nanti bisa memutar dinamo ini apa tidak, nanti akan kelihatan. Nah, ini langsung saja kita praktekkan. Jadi sebelum kita jumper untuk memutar dinamo, kita cek dulu saja masing-masing dari aki ini tegangannya itu berapa volt. Nah, ini kita gunakan avometer. Ini terserah avometernya seperti apa. Ini saya menggunakan digital. Kita taruh knob saklarnya ini di 20 volt DC. Jadi masing-masing aki kita cek dulu untuk tegangannya itu berapa volt. Ini saya taruh di sini supaya kelihatan. Pertama yang ini dulu, itu ada di 5,5 volt. Yang ini 12,4, yang ini 10,25, 10 volt,25. Terus yang satunya lagi 12,65 atau 12,6. Nah, ini sudah kita tes untuk tegangannya. Coba kita catat dulu. Kita ulangi sekali lagi untuk aki yang ini berapa volt. 5,58. Kita catat di sini saja. Kita tulis 5,5 atau 58. Berarti 5 volt,58. Terus yang satunya 12,47. 12,47. Ya, 12,47. Terus yang satunya ini tadi 10,25. 10,25. Yang satunya ini 12,67 atau 68. Kita tulis di sini 12,67. Nah, enggak terlalu kelihatan, pada belakangnya saja. Nah, 12,67. Ini sudah kita tes untuk tegangannya masing-masing aki ini. Ini kita singkirkan dinamonya dulu. Coba kita tes pakai lampu dulu. Oh, nyalanya ternyata seperti ini. Ini untuk tegangan 5 volt. Jadi untuk menghidupkan lampu pun udah hampir nggak kuat. Anggap saja ini mati total. Terus ini masih lumayan, berada di angka 12,4. Nah, seperti ini 12,4. Jadi jangan berpatokan langsung pada angka voltnya juga. Nanti kita cek ampernya atau kita cek bisa memutar dinamo atau tidak. Soalnya kadang-kadang angkanya itu 12, tetapi untuk memutar dinamo saja tidak kuat. Biasanya seperti itu kalau aki sudah mengalami shock. Ini untuk aki yang ukuran yang tegangannya 10,25. Nah, seperti ini 10 volt. Ini sudah lemah banget akinya itu. Kalau yang ini masih lumayan, tapi belum tahu nanti bisa memutar dinamo atau tidak. Terus yang ini, ini nyalanya cukup terang. Ini yang paling bagus tadi. Untuk ukuran voltnya 12,6 atau 12,67. Nah, ini sekarang kita coba untuk memutar dinamo sebelumnya. Jadi sebelum kita benahi, kita cek dulu
benar bisa memutar dinamo starter atau tidak. Plusnya kita jumper di sini. Untuk groundnya bisa kita langsung tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Ini kita coba kita tempelkan. Bukan tidak bisa memutar. Ini yang ukuran 5 volt tadi. Ini sudah mati total alias mati. Terus yang ini ukuran 12 volt, 4. Kita cek dulu. Kita tempelkan. Ini bisa memutar dinamo, tapi lemah sekali. Ini untuk pakai double starter, kalau seperti ini tidak mungkin kuat. Karena di bagian nanti masih ada rantai keteng atau rantai kampret double starter sama memutar bagian krukasnya. Jadi tidak kuat untuk memutar bagian krukas kalau seperti ini. Jadi ini akhirnya lemah atau short. Terus yang satunya lagi ukuran 10 volt, 25. Ini yang 12,4, ini yang 10,2. Kita buktikan bisa memutar dinamo atau tidak. Kita tempelkan. Tidak kuat sama sekali. Ini juga mati ini akhirnya. Tuh. Kita konsletkan pun tidak ada arusnya atau tidak ada stromnya. Hampir tidak ada percikan. Yang untuk ukuran 10,2. Sekarang kita cek yang ukuran ini 12,6. Kita coba tes. Nah, seperti ini. Yang saya maksud untuk double starter kuat itu seperti ini. Kalau seperti ini untuk memutar kruk as ini pasti bisa, pasti kuat. Yang ini suak atau lemah. Ini memutar kruk as otomatis sudah tidak kuat. Bisa mutar cuma lemah sekali. Nah, ini kita praktekkan satu persatu cara membenahinya. Untuk aki yang normal kita sisihkan dulu di sini atau kita singkirkan dulu. Kita eksekusi yang 3 ini. Soalnya kita bertujuan atau yang kita praktekkan itu aki yang sudah mengalami shock atau sudah mengalami mati. Karena untuk memutar dinamo starter sudah tidak kuat. Nah, langsung saja kita benahi. Ini pertama coba kita, ini kan akinya cuma shock. Untuk ukuran voltnya itu kan masih di angka tadi 12,4. Kita ukur lagi karena sudah digunakan untuk memutar dinamo. Ini tinggal 12,3. Ini kan masih 12 volt. Otomatis sel yang ada di bagian sini, sel yang jumlahnya itu ada 6, karena setiap voltnya itu berisi tegangan sekitar 12,1 volt. Dikali 6 kan 12,6. Normalnya kan seperti itu. Itu berarti kan tiap selnya masih nyambung, karena ini masih 12 volt, masih ada, masih nih, masih di angka 12 volt. Cuma ini mengalami lemah atau shock. Nah, untuk membenahinya kita coba suntik pakai air aki. Nanti setelah itu baru kita lakukan proses kita setrum atau kita cas. Jadi langkah pertama kita congkel dulu bagian penutupnya ini menggunakan ruji ataupun obeng ini untuk mencongkel bagian sini. Kita buka penutupnya ini. Nah, seperti ini untuk isi dalamnya. Terus setelah itu kita buka karet penutupnya ini, kita bongkar satu persatu. Nah, seperti ini sudah kita bongkar. Terus kita siapkan nih air aki seperti ini, air aki yang biasa, bukan air sur, ini cuma air aki biasa. Terus kita siapkan wadah sama ini suntikan seperti ini. Jadi kita tuang dulu bagian air akinya, kita potong dulu bagian ujungnya ini. Ini sudah kita potong, air akinya kita tuang ke sini. Jadi ini cuma air aki biasa, bukan air sur. Saya tidak menggunakan air sur. Nah, seperti ini. Setelah itu kita gunakan sedotan seperti ini atau suntikan seperti ini. Ini tiap penuh seperti ini nanti kita bagi dua, kita tuangkan separuh ke satu sel, separuh lagi ke satu sel lagi. Seperti itu. Kita sedot dulu.
Nah, ini sekarang kita ambil, kita cas dulu. Untuk casnya saya cukup menggunakannya seperti ini, jadi kita buat sendiri kemarin, videonya sudah ada yang terdahulu, sudah saya buatkan untuk cara pembuatan casnya ini. Sekarang kita tancapkan dulu ke listrik PLN. Setelah itu kita cek dulu tegangannya, jadi kita taruh di 200 volt. Untuk tegangan suplainya ketemu berapa, ntar saya fokuskan. Nah, di situ tertera 22,1. Untuk CT-nya saya menggunakan 15 volt, saya kasih kapasitor dan videonya sudah saya buatkan. Jadi untuk mempercepat pengisian. Sekarang kita taruh di sini, terus kita cas dulu. Untuk yang hitam kita taruh di ground, yang ini kita taruh di sini. Ini ada percikan, berarti harus bisa isi kalau seperti ini. Ditandai dengan adanya nih percikan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita cas dulu, sambil kita ngecas itu pokoknya kita benahi dulu yang dua tadi, yang mengalami mati total tadi. Nah, ini sekarang tinggal dua ini yang mengalami mati total, jadi kita gunakan untuk starter itu sudah tidak bisa sama sekali yang ini. Sementara yang tadi sudah kita cas, kita tunggu, ambil kita benahi yang ini. Tuh, sudah tidak ada harusnya yang ini, padahal ini betul tadi kita tes pakai AVO itu 5 volt, tapi ternyata kosong, jadi cuma angkanya doang. Kalau yang ini juga tidak bisa, tuh mati sama sekali, padahal di sini tadi tertulis 10,25. Jadi jangan berpatokan pada angka saja ketika kita mengukur tegangannya menggunakan AVO. Jadi kalau tegangannya itu kadang-kadang 12, kalau tidak ada arusnya sama sekali seperti ini, kita konsletkan seperti ini cuma kecil, itu otomatis akinya sudah lemah ataupun mati. Nah, ini sudah mengalami mati total dua ini, jadi tidak ada arusnya. Walaupun tadi kita cek pakai AVO itu tegangannya di angka 10 dan di angka 5, tapi ternyata sudah tidak ada arusnya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita bongkar dulu bagian akinya, nanti kita gergaji bagian sini, ini juga kita gergaji, nanti kita lihat isi selnya. Nah, ini langsung kita gergaji dulu bagian sini, melingkar bagian sini, jadi kita lepas bagian tutupnya, soalnya kalau tidak dibuka itu nanti tidak kelihatan bagian mana yang mengalami rewel. Kita ambil segini, separuhnya seperti ini, jadi jangan sampai habis bagian sininya, soalnya nanti kalau sudah selesai bisa kita lem ataupun kita solder. Nah, sebatas ini saja. Terus bagian sini juga kita potong. Nah, untuk isi dalam akinya sendiri seperti ini tutupnya. Nah, ini kita bersihkan dulu sisa-sisa tutupnya yang masih menempel ini. Kita bisa gunakan cutter seperti ini. Setelah itu nanti baru kita cek satu persatu di bagian selnya, jadi bagian mana yang mengalami putus nanti akan kelihatan. Nah, ini sudah kita bersihkan bagian sisa tutupnya tadi. Nah, nanti tinggal kita bersihkan bagian tiap kaki min dan plusnya, karena setiap sel aki ini berisi tegangan 2,1 volt kalau normalnya itu, sehingga dikali 6 kan otomatis 12,6 atau 12,60. Jadi untuk mengetahui mana yang putus kita bersihkan dulu di bagian kakinya. Ini kita gunakan obeng yang kita bikin pipih seperti ini. Kita bersihkan tiap kaki sebelah atasnya saja, di bagian main plusnya yang tiap selnya ini di bagian atasnya kita bersihkan, supaya pas kita colok pakai tester nanti kelihatan, jadi bisa connect, soalnya ini tertutup kotoran bagian kaki sebelah atasnya ini, jadi kaki main plus yang berada di setiap sel pada aki ini kita bersihkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini sudah kita bersihkan untuk bagian kaki dari tiap bagian selnya.
Terus ini langsung kita gunakan tester seperti ini yang kita bikin sendiri dari bekas beteng lampu di tengah ataupun lampu kota yang kita kasih bohlam seperti ini T10. Terus langsung kita colok seperti ini caranya, jadi nanti kelihatan. Nah, itu nyambung, masih ada, walaupun nyalanya itu kecil karena ini berisi tiap selnya ini 2,1 volt, masih nyambung bagian sini. Jadi kita mengaitkan satu persatu selnya untuk kaki min dan kaki plusnya. Ini juga masih nyambung. Lalu saya matikan saja plusnya. Kurang begitu kelihatan. Nah, seperti ini masih nyambung walaupun kecil. Terus yang satunya lagi ini juga masih nyambung, yang ini juga masih, ini juga masih. Jadi tiap selnya ini antara kaki min plusnya ini masih nyambung semua. Cuma ini ke sini itu tidak bisa nyala terang. Nah, ini sekarang kita cari dulu untuk cara mengeceknya seperti ini. Jadi kita sambungkan ke sini kan, ini masih nyala, terus ke sini. Nah, ini putus. Ketika di sini nyala, perhatikan, saya fokuskan dulu, atau enggak saya agak redupkan dulu lampunya supaya kelihatan. Soalnya kalau terlalu cerah kurang begitu kelihatan. Nah, ini lampu flashnya saya agak redupkan. Dari sini kelihatan. Jadi kita cek dulu bagian sini. Ini nyala. Ketika kita pindah ke sini, ini tidak nyala. Nah, kaki yang ini coba kita pindah ke sini. Nah, itu terang sekali. Nyalanya itu terang. Ketika kita pindah ke sini, jadi redup. Dari sini terang, ke sini jadi redup. Perhatikan. Jadi dari kaki yang ini terang. Terus kita pindah ke sini. Ini jadi redup. Terang, agak redup. Dari sini nyalanya seperti ini. Tuh, putus, tidak nyambung sama sekali. Jadi antara bagian sini dan bagian sini tidak nyambung. Karena yang mengaitkan sini dan sini itu bagian sini. Bagian sininya. Makanya ini bagian sini berarti putus. Karena dari kaki ground ke bagian sini ini nyambung. Tuh, nyambung. Jadi redup. Ini nyambung terang. Dari sini sudah tidak nyambung sama sekali. Ketika kita pindah kakinya ini, kita pindah ke sini, nyala. Berarti bagian sini putus. Fix bagian sini putus. Ini langsung kita benahi saja bagian sini. Untuk caranya ini bisa kita kerok dulu bagian sini. Kita gunakan cutter juga bisa. Intinya pokoknya kaki ini dan ini kita solder, kita sambungkan. Untuk cara menyambungkannya jangan menggunakan kabel ataupun jangan menggunakan kawat tembaga, karena itu nanti percuma. Soalnya saya sudah praktek, ketika kita menyambung pakai kabel tembaga atau kabel sepul, biasanya itu sekitar 1 atau 2 minggu nanti akan kabel tembaganya itu akan putus sendiri, karena terkena uap dari air aki itu bisa membuat korosi atau bisa membuat keropos dari kabelnya itu. Makanya ini harus tetap kita menggunakan timah pas posisi menyambungnya ini. Nah, ini kita taruh dulu sedikit seperti ini. Pokoknya intinya kakinya ini kita sambung langsung. Nah, kira-kira sudah kelihatan bagian kakinya ini seperti ini. Nah, ini jadi bagian ini sudah kita hilangkan sedikit seperti ini, tinggal kakinya seperti ini kelihatan. Kita kerok dulu, kita kerok terus kita solder bagian sini, soalnya antara ini dan ini tidak nyambung ternyata. Itu yang menyebabkan akinya ini mengalami shock. Jadi masih bisa nyala, cuma untuk dipakai starter itu tidak bisa, untuk dipakai bar rating juga tidak bisa. Ratingnya tidak bisa nyala terang, dan untuk klakson atau belnya tidak bisa keras biasanya itu.
Nah, ini langsung saja kita solder dulu, nanti kita cek setelah itu. Kita kasih timah. Untuk lebih bagusnya sebenarnya soldernya itu menggunakan yang 100 watt, jadi menempelnya timah ini benar-benar bisa kencang. Ini saya cuma sebagai contoh saja, soldernya saya menggunakan yang biasa ini. Kalau untuk bagusnya soldernya yang menggunakan yang wattnya itu besar, bisa 100 watt ataupun 200 watt, jadi bisa benar-benar timahnya ini meleleh, bisa kencang. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Tadi untuk tegangannya itu kan ada di 10,2. Sekarang kita tes dulu pakai AVO. Setelah kita lakukan proses penyolderan dan penyambungan di bagian selnya yang mengalami putus. Kita taruh di angka 20 volt. Kita coba cek, perhatikan. Tadi di 10,2, sekarang berada di 12,2. Tadi 10,2, sekarang berada di 12,2. Kalau sudah seperti ini tinggal kita tes. Kalau seumpama selnya itu terlalu kering, bisa kita tambahkan air aki dulu. Kita suntikkan seperti tadi. Untuk satu suntikan fluid tadi dibagi dua tiap selnya ini. Jadi separuh-separuh. Terus setelah itu baru kita tes. Tapi kalau selnya masih basah seperti ini bisa langsung kita lakukan proses pengecasan. Sebelumnya kita cek dulu untuk lampunya apakah bisa terang. Nah, seperti ini. Nah, ini sebelum kita lakukan proses pengecasan, kita coba menggunakan dinamo starter. Walaupun di angka 12,2, tapi coba kita lihat hasil setrumnya itu bisa muter atau enggak bagian dinamonya ini. Walaupun hanya sedikit, soalnya ini setrumnya belum full. Nah, seperti ini. Ini langsung kuat untuk double starter sebenarnya. Tuh, besar sekali. Tanpa kita setrum. Ini real. Jadi masih di angka sama, belum saya cas, berada di angka 12,1, tapi setrumnya sudah lumayan, sudah bagus pokoknya. Untuk langsung double starter pun ini benar kuat, tapi untuk lebih maksimalnya memang harusnya disetrum dulu. Tapi untuk kalaupun nggak disetrum, ini langsung ditempelkan ke motor, ini langsung kuat untuk double starter. Nah, kelihatan hentakan dari dinamonya ini, kelihatan sekali. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, dicas dulu bisa, ditutup dulu bisa. Pokoknya yang satu ini sudah kelar, tinggal mengecas intinya. Sekarang tinggal kita coba yang satunya tadi. Ini di angka 5,58. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Soalnya kita harus membuktikan dulu. Oh ya, ini untuk pesan saya, ketika kita mau menutup seperti ini, sudah tutup, ini bisa kita solder ataupun bisa kita lem. Bisa menggunakan bantuan lem bakar atau lem. Kalau untuk menggunakan lem Korea sebenarnya tidak bisa menggunakan lem bakar ataupun langsung disolder juga bisa bagian ininya. Seperti itu. Nah, ini coba kita langsung praktekkan yang satu ini, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Soalnya ini tadi kita coba pakai lampu pun hidupnya coba seperti ini. Nah, seperti ini. Ini coba kita bongkar dulu. Jadi untuk langkah pertama kita gergaji dulu seperti tadi. Setelah itu baru dilakukan proses pembenahan. Kita ambil seperti ini. Soalnya ini kalau nggak dibuka nggak bisa, jadi harus tetap digergaji seperti ini. Nah, untuk kondisi bagian dalam akinya sendiri seperti ini. Nah, saya bersihkan dulu soalnya ini ada kotorannya. Apakah masih layak diperbaiki atau tidak? Kalau selnya masih bagus, otomatis nanti bisa. Tapi kalau selnya sudah memang benar-benar rusak,
tetap tidak bisa. Jadi kita bisa lihat dulu untuk kondisinya seperti itu, jadi bisa atau tidaknya kita coba dulu. Langsung kita kerok dulu saja bagian kaki-kakinya. Soalnya untuk pengetesan pertama ini harus dikerok dulu supaya kakinya min dan plus tidak tertutup oleh kotoran, karena kalau tertutup otomatis tidak akan nyambung. Jadi kita kerok sedikit-sedikit seperti ini. Setelah itu baru kita tes. Bagian sini nggak apa-apa, soalnya bagian sini keras sekali. Terlalu keras bagian sininya, bagian pinggirnya saja. Yang penting kelihatan sedikit-sedikit seperti ini. Terus bagian sini, ini juga pinggirnya sini nggak apa-apa. Soalnya ini sama sini itu yang menyambungkan bagian tengah sini. Kalau dirasa ragu bagian sini pokoknya dibersihkan nggak apa-apa. Kakinya ini berbentuk L seperti ini. L seperti ini. Jadi kalau di sini dikerok nggak bisa, bagian atasnya sini nggak apa-apa. Nah, ini sudah kita kerok semua. Sekarang kita tes dulu untuk kakinya. Saya redupkan lampunya. Ini sudah agak saya redupkan. Kita tes dulu bagian sini. Ini apa bagian sini? Tidak ada arusnya sama sekali. Coba bagian sini. Ini ada arusnya, cuma sedikit kecil. Mati, nyambung, mati, nyambung. Jadi cuma kecil, walaupun kecil tapi ada bagian sini, kaki yang bagian sini, atau sel bagian sini. Terus yang selanjutnya bagian sini, ini juga tidak ada arusnya. Tampaknya kakinya sudah lumayan parah. Harusnya biasanya itu nyambung. Terus bagian sini. Tidak nyambung bagian sini. Ini juga tidak nyambung. Ini juga tidak. Kemungkinan selnya sudah rontok. Soalnya tidak ada yang nyambung. Cuma satu doang yang nyambung. Bagian sini doang tadi. Untuk kondisi selnya seperti ini. Ini selnya sudah, ternyata memang sudah parah. Nah, ini sebagai tandanya seperti ini atau buktinya. Nah, seperti ini. Di bagian selnya itu sudah mulai lepas sendiri-sendiri. Nih. Ini termasuk apa itu contoh kalau selnya itu sudah mengalami rontok. Jadi tiap selnya itu sudah rapuh alias sudah rusak. Jadi kalau sudah seperti ini tidak usah diperbaiki, berarti sudah tidak bisa, karena tiap selnya sudah mengalami rusak. Tinggal satu sel saja yang masih lumayan, yang lainnya ini sudah seperti ini. Jadi terlihat di bagian tiap selnya itu mengalami seperti karet seperti itu, sudah berwarna kecoklatan, dan ketika dipegang bagian kaki-kakinya ini sudah rontok sendiri-sendiri. Nah, ini juga sudah lepas sendiri-sendiri pokoknya tiap kakinya itu. Jadi kalau sudah seperti ini tidak usah diperbaiki, soalnya selnya sudah mengalami rontok. Jadi ini tidak bisa untuk yang kaki kecil ini. Kalaupun bisa kita solderin, percuma, tidak akan awet kalau sudah seperti ini. Jadi tidak usah diperbaiki kalau sudah seperti ini. Jadi langsung saja kita cek dulu yang sudah kita cas tadi, kita buktikan apakah masih bisa atau tidak. Nah, seperti ini permakan yang sudah kita cas tadi, kita cabut dulu untuk casnya. Kita cabut juga listrik dari PLN. Langsung kita cek dulu apakah tegangannya itu bisa nambah atau tidak. Yang sebelumnya tadi berada di angka 12,4. Cuma untuk dipakai starter itu tidak bisa lancar atau tidak kuat. Muternya itu lemot sekali.
Nah, ini kita buktikan dulu setelah kita cas. Nah, ini berada di angka 13,5. Bentar saya besarkan. Jadi kita cek lagi, berada di angka berapa setelah kita cas. Ini berada di angka 13,45 atau 13,4. Langsung kita buktikan untuk memutar dinamo starter apakah kuat atau tidak. Nah, jadi sekarang kita buktikan dulu untuk memutar starter setelah kita cas apakah kuat atau tidak. Jadi kita sontek air aki tadi, soalnya ini tadi cuma lemah. Taruh di sini, groundnya tempelkan, terus ini plusnya. Nah, ini kuat. Kalau sudah seperti ini berarti untuk dipakai starter sudah bisa. Hentakan di bagian dinamonya terasa banget. Kalau untuk dipakai lampu nanti juga terang kalau sudah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua yang bisa kita perbaiki. Yang satu ini tadi ini yang sudah kita belah. Terus yang masih bagus tadi ini yang tidak kita perbaiki, dan sebagai contoh akinya itu normal atau tidak. Untuk yang ini kita cek dulu, kita cek kembali. Nah, ini juga bagus. Jadi ketika kita tempelkan hentakannya terasa, apinya juga besar. Kalau untuk double starter juga kuat kalau seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk yang aki masih bagus tadi. Jadi sama, hentakannya sama. Kuat untuk memutar double starter. Jadi hanya satu yang tidak bisa, yang kecil tadi, soalnya selnya sudah benar-benar rontok, jadi tidak bisa diperbaiki. Jadi itu saja, semoga sedikit sharing video atau ide kreatif untuk cara membenahi aki yang mengalami shock atau mati. Semoga sedikit sharing video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.